persoalan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau masih terus menjadi pembahasan yang cukup serius. Diketahui, pada Kamis 1 pekan lalu, warga Pulau Rempang bentrok dengan aparat gabungan TNI dan Polri. Peristiwa ini terjadi akibat konflik lahan atas rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City yang memiliki nilai investasi sebesar 381 triliun dari Cina. Otomatis, warga yang sudah puluhan tahun tinggal di Pulau Rempang memang berdampak besar dalam pembangunan itu. Yang terjadi adalah banyak warga yang harus direlokasi demi pengembangan proyek Rempang Eco City. Meski terdapat kompensasi, para warga menolak melepas kampung yang memang sudah eksis sejak 1 abad lebih itu, hingga akhirnya aksi protes dan unjuk rasa telah mereka lakukan yang berujung pada bentrokan dengan aparat gabungan TNI dan Polri. Bentrokan antar warga dan aparat gabungan itu menjadi sorotan banyak pihak dan pemerhati sosial. Bagaimana tidak, aparat dianggap telah bertindak berlebihan dalam meredam amarah warga. Tidak sampai di situ, beredar video soal pernyataan Panglima TNI Yudo Margono di media sosial terkait kericuhan di Pulau Rempang. Dalam video tersebut, Panglima TNI Yudo Margono bakal mengirim tambahan pasukan untuk menindak para warga yang masih protes dan tidak bisa untuk dikendalikan. Duduk depannya, ini kan sudah kayak orang lagi kayak bunuh hewan itu, kayak orang bunuh hewan pakai batu gede langsung dilemparkan kayak gitu. Ya kalau sudah seperti ini sebenarnya anarkis gini, alat tameng dan sebagainya tadi. Tapi karena di situ supaya tadi, apalagi tadi yang demo bukan orang-orang, sebenarnya bukan tuntutan orang situ, justru malah orang luar yang datang. Ini berarti sudah sampai ke sebenarnya sudah masuk ke ranah pidana. Kalau memang seperti itu ya nanti kita berikan. Saya tidak memberikan itu karena saya khawatir anak-anak ini mindsetnya berubah nanti, kembali lagi ke seperti Orde Baru. Kita justru yang di depan membawa tameng dan pentungan itu. Nah, ini kan sebenarnya tugas kepolisian. Ketika kepolisian nggak mampu, baru TNI yang maju. Nah, saya melihat kemarin itu ya mampu, tapi mampu kok menengai terus digebuki menengai. Atau memang apa namanya jadi saya lihat kan dia bertahan aja kan dengan di atas melumpuk jadi satu. Dan sementara ini yang pendemonya ini bawa batu besar-besar itu Pak, dilemparkan ke yang melempari itulah, bukan melempari itu ya. Intinya lebih dari masyarakatnya itu satu orang meeting satu itu kan. Iya kan, TNI-nya mama masyarakatnya 1000 ya kita keluarkan 1000, satu meeting satu itu kan selesai. Gak usah pakai alat, dipiting aja satu-satu gitu. Tahu dipiting? Nah itu dipiting aja satu-satu. Saya khawatir kalau pakai alat nanti kita juga bertahan dilempari tadi. Anak-anak berani maju terus bertahan, dilempari ngamuk juga tambahan. Ada itu alat di Babek itu, di Babek ada ya? Kita punya alat-alat baru kemarin gitu. Itu memang yang lama nggak dipakai ya silahkan aja coba Babek biar keluar dari itu, keluar dari gudang. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Anwar Abbas pun angkat bicara dan menyebut tugas aparat Indonesia kini telah berubah.
Menurut Anwar Abbas, aparat ini mestinya bertugas untuk melindungi masyarakat. Namun yang terjadi di kasus Rempang, para aparat ini tidak segan menggebuk rakyat demi kepentingan konglomerat. Berubahnya fungsi aparat ini juga disokong oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat negara dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Jika ditelusuri lebih jauh, Anwar tidak membantah bahwa masyarakat Indonesia memang hidup sejahtera, akan tetapi hanya berlaku untuk beberapa pihak saja. Kesejahteraan yang tidak merata ini terbentuk karena kebijakan yang dibuat pemerintah memang lebih banyak membela dan melindungi usaha-usaha besar, sementara masyarakat kecil harus terseok-seok, entah tergusur atau mendapat perlakuan hukum yang tidak adil.